Prof. Siti Irin sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Kemudian nanti ada tiga pemapar, yaitu Mas Hamidullah Ibda, kemudian yang kedua saya sendiri Muhammad Abduh, yang ketiga nanti Mas Ali. Ini tulisan saya hubungi belum nyambung, belum bergabung. Oke, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita diberikan beberapa nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga siang hari ini Bapak Ibu, teman-teman, kita semua bisa bertemu secara virtual untuk mengikuti mata kuliah seminar proposal yang nantinya akan akan membahas tiga proposal bagian bab 2 seperti yang saya sampaikan di awal. Kemudian sholat serta salam mari kita aturkan, mari kita panjatkan, mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang kita sebagai umatnya harus selalu berusaha untuk mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Prof. Irin dan teman-teman, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja akan kita simak penyajian atau pemaparan bab 2 proposal disertasi milik Mas Hamidullah Ibda. Kepada yang bersangkutan, dipersilahkan. Terima kasih Mas Abduh. Yang kami hormati Prof. Siti Irin dan Bunda Rita yang belum bisa bergabung pada kesempatan siang hari ini. Sesuai yang disampaikan Mas Abduh ya, bahwa kita akan mengkaji 3 naskah, draft naskah proposal. Jadi saya awali dengan beberapa hal. Yang pertama, ini mohon izin saya share nggih. Agak lemot soalnya. Apakah sudah tampak teman-teman? Sedang proses, Mas. Oke, sembari nunggu. Jadi menginformasikan untuk judul kemarin sesuai yang awal, memang guru sekolah dasar profesional era digital study grounded theory, dan sesuai masukan-masukan dan beberapa literatur yang saya baca dan melalui perenungan dan pengendapan, akhirnya di proposal yang saya submit di Google Classroom-nya Bunda Rita itu saya mencoba ubah menjadi guru sekolah dasar profesional dalam pembelajaran berbasis digital. Artinya ini semakin spesifik dan monggo nanti bisa disimak bagi pembahas maupun teman-teman, dan utamanya Prof. Irin yang sangat kami tunggu masukan-masukan konstruktif dan menjadi bahan revisi yang tentunya bisa perbaikan. Nah, di proposal kami sudah kami tulis. Yang pertama ada kajian teori ya di bab 2 ini. Belum bergeser ya? Masih, itu Mas, belum di slideshow kok di tempat saya nih, tayangannya. Bentar, agak sedikit lola soalnya. Ya, yeah. Sepertinya habis di laptop baru kemarin. Oh, jadi di proposal kami di kajian teori ini ada beberapa kerangka teori ya yang mencoba kami sajikan. Yang pertama, apa itu definisi guru sekolah dasar profesional. Kemudian yang kedua, kompetensi profesional guru sekolah dasar. Dan yang ketiga, kompetensi digital guru sekolah dasar. Kemudian ada pedagogi digital atau digital pedagogi. Kemudian pembelajaran berbasis digital. Juga ada indikator guru sekolah dasar profesional dalam pembelajaran berbasis digital. Dan yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7, strategi pengembangan guru sekolah dasar profesional dan pemeliharaan guru SD profesional dalam pembelajaran digital. Nah, sesuai definisi yang sudah kami kutip, jelas guru sekolah dasar profesional itu guru di jenjang pendidikan dasar ya, sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, yang intinya pendidik profesional yang memiliki tugas pokok mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan seterusnya, yang intinya sudah mendapatkan sertifikat pendidik profesional dari kementerian, seperti itu.
Kemudian pada aspek kompetensi profesional ini juga sudah kami jelaskan apa maksud dari profesional seperti itu, dan ini sudah mengacu dengan beberapa landasan yuridis utamanya di Undang-Undang Guru dan Dosen dan juga standar nasional di program profesi guru dan juga dari beberapa kajian teori seperti itu. Yang intinya kompetensi profesional ini tidak lepas dari 4 kompetensi guru, mulai dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan juga profesional ya. Nah, kemudian kompetensi digital guru sekolah dasar ini memang menjadi salah satu kerangka yang kami acu, yaitu sebuah kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan komputer, internet, termasuk keterampilan pengoperasian perangkat keras, website, keterampilan mengedit, explore online, penggunaan telepon pintar, dan penguasaan literasi digital. Dan ini juga sudah banyak kerangka teori ya. Intinya kompetensi ini dimaksud sebenarnya substansinya hampir sama dengan literasi digital ya. Tetapi dari teori-teori itu kita maksudkan adalah atau kita batasi kompetensi digital itu intinya kompetensi digital guru SD itu kemampuan, keterampilan, dan perilaku pengoperasian ICT dan perangkat digital dalam pembelajaran. Jadi kompetensi digital ini merujuk pada pengetahuan guru untuk membawa peserta didik menjadi persiapan menjadi masyarakat global, dan juga perpaduan kemampuan pedagogik dan ICT atau TIK. Jadi secara spesifik seperti itu sudah kita batasi. Dan juga pada aspek penggunaan media digital, karena nanti arahnya ke dalam pembelajaran berbasis digital. Di sini penggunaan media digital dalam pembelajaran ya meliputi pemanfaatan TIK atau ICT, kemudian laptop, aplikasi, gamifikasi, video, multimedia, foto, animasi, bahkan game ya, game edukasi dan seterusnya. Kemudian kemarin hasil dari membaca beberapa artikel di jurnal itu, kami menemukan bahasan apa ya, kalau bisa disebut teori untuk melihatnya ya, yaitu pedagogi digital ya. Memang ini khusus apa ya, digital pedagogi ini khusus kemampuan digital khusus di dalam pembelajaran, karena banyak sekali digital itu sangat banyak ya konsep atau teori yang perkembangan artificial intelligence dan seterusnya. Tapi maksud dari pedagogi digital ini intinya keterampilan mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum pembelajaran dan penilaian. Substansinya di 3 itu. Tetapi kalau merujuk kepada Kifunja di dalam artikelnya tahun 2013 itu ada 3 fase ya, 3 model atau 3 fase dalam penguasaan pedagogi digital. Artinya meskipun guru itu sudah memiliki kompetensi digital, tapi tidak semuanya dapat istilahnya step-step dalam pedagogi digital itu terlampaui. Jadi yang paling dasar adalah orientasi pedagogis. Jadi dalam konteks ini guru itu tidak terlalu baru orientasi saja lah gampangannya gitu. Kemudian yang kedua adalah praktik pedagogis. Jadi setelah orientasi memahami konsep-konsep integrasi pedagogik dan ICT, mereka sudah mempraktikkan. Dan yang ketiga, level terakhir adalah kompetensi pedagogik digital. Artinya yang ketiga inilah level yang paling tinggi dalam penguasaan digital, juga praktiknya. Jadi guru baru bisa disebut memiliki pedagogi digital atau kompetensi pedagogi digital ketika sudah melampaui ketiganya lah. Mungkin nanti arah dari teori ini saya gunakan untuk memotret kira-kira guru sekolah dasar profesional di Kota Semarang itu sudah pada level mana. Dan nanti sasarannya memang ya sudah mendapat sertifikat pendidik seperti itu ya. Dari berapa ribu guru kemarin mencoba mencari di Dinas Pendidikan belum dapat karena belum silaturahim ke sana. Kemudian pembelajaran berbasis digital. Ini juga mengacu dari turunan pedagogi digital maupun kompetensi di atasnya ya. Yang intinya pembelajaran yang memanfaatkan ICT teknologi digital lah di dalam pembelajaran. Baik itu berbasis website, media, aplikasi, gamifikasi dan seterusnya ya. Jadi ini nanti bisa mengarah kepada beberapa platform, dan memang kalau kita tidak batasi akan terlalu melebar ya, apakah ini di modelnya, medianya atau strateginya dan
seterusnya ya. Tapi dalam konteks riset ini sebenarnya pembelajaran berbasis digital itu intinya pembelajaran yang memanfaatkan teknologi berbasis internet digital ya, ditandai dengan berbagai produk teknologi kecerdasan buatan ya, artificial intelligence, dengan ditandai pemanfaatan di dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian yang keenam, ada indikator guru sekolah dasar profesional dalam pembelajaran berbasis digital. Ini juga merujuk kepada beberapa peraturan secara yuridis ya, Undang-Undang Guru dan Dosen, kemudian Permenristek Dikti tentang standar pendidikan profesi guru, yang intinya ada 4 itu. Tetapi di dalam konteks penelitian ini itu kita sudah membatasinya, dan pada aspek pedagogi kompetensi pedagogik itu sudah ada indikatornya, kemudian kepribadian ada indikatornya, kompetensi sosial ada batasannya, dan juga kompetensi profesional seperti itu. Tetapi maksud dari indikator ini sebenarnya saya sudah merumuskan, membatasinya pada 10 aspek ya. Pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pembelajaran yang diampu. Artinya meskipun dia guru yang menggunakan teknologi digital, tapi penguasaan materi itu menjadi kemampuan guru nomor 1. Kemudian yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Dalam konteks ini tentu guru SD ya, berarti semua mapel guru kelas ya, rumpun bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN. Kemudian mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Ini juga nanti bisa menggunakan teknologi digital. Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Kemudian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Kemudian keterampilan menggunakan teknologi digital, ya ini sudah sedikit agak spesifik itu ya nanti. Kemudian kemampuan menerapkan teknologi digital dalam situasi kerja yang berbeda. Seperti contoh kemarin saat pandemi, tentu semua guru mau nggak mau ya, labuda, tidak bisa tidak harus menggunakan teknologi digital. Kemudian kemampuan mengevaluasi teknologi secara kritis, masalah etika, keterbatasan dan tantangannya. Artinya ketika guru sudah menguasai ini, karena digital ini kan positif negatif ya, anak-anak nanti juga harus di istilahnya di maintenance, dijaga agar tidak mengakses misalnya video porno atau perjudian ya, pembajakan, juga mungkin game-game yang terlalu memanjakan, mungkin hoax, fake dan seterusnya. Kemudian memotivasi untuk motivasi berpartisipasi dan berkomitmen pada budaya digital. Nah, ini saya kira juga penting, karena mau tidak mau hari ini kita tidak bisa hidup tanpa peranti digital seperti itu, utamanya guru lah di dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan berkolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan kemampuan guru dalam berpikir kritis. Jadi itulah indikator guru sekolah dasar profesional dalam pembelajaran berbasis digital. Kemudian strategi pengembangannya seperti apa sih? Nah, kalau di dalam riset-riset yang sudah kami susun, memang banyak sekali strategi pengembangannya, utamanya melalui coaching, pelatihan. Kalau dalam konteks Indonesia tentu melalui ini ya, PPG menjadi pintu masuk sebenarnya. Tetapi dalam konteks penelitian ini sebenarnya dalam pemeliharaannya ya, bagaimana pengembangannya itu guru memang harus istilahnya itu digembleng kontinu melalui PPG, sertifikasi, pelatihan, dan pemberian tunjangan. Jadi dari literatur itu sementara baru beberapa aspek itu ya, jadi melalui pendidikan profesi guru, sertifikasi, pelatihan, dan juga pemberian tunjangan. Kemudian juga kalau di beberapa aspek yang memang pada aspek digitalnya itu perlu namanya pelatihan micro teaching berbasis digital, lesson study, kursus lokakarya, pengembangan profesi guru melalui pelatihan, pembinaan rutin, tes, kontrol, dan istilahnya kalau di Inggris itu ini ya, program teacher professional development atau TPD ya. Kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan. Bagaimana ketika guru itu sudah sudah memiliki kompetensi digital, pedagogi digital, kira-kira kalau nggak dipelihara ini kan sangat akan kira-kira nggak ada evaluasinya, itu juga akan bahasanya kompetensinya tidak terjaga lah seperti itu. Nah, maka di dalam konteks riset ini sebenarnya kami batasi pada
melalui pelatihan yang kontinu ya, dukungan ahli, fasilitasi, lokakarya, mentoring penggunaan TIK, dan juga pelatihan akademik melalui akademisi universitas, organisasi pengembang profesionalitas guru, peningkatan pengetahuan terkait materi pembelajaran dan instruksi berbasis digital, dan juga di sini ada program Continuous Professional Development atau CPD seperti itu. Dan juga ada peran kepala dalam supervisi akademis dan seterusnya. Nah, setelah melihat beberapa literatur review, kami memang merujuk ada sekitar 16 ya, 16 kajian dari tahun 2014 sampai 2022, baik di dalam maupun di luar negeri. Itu kami menemukan semacam gap ya, atau kesenjangan yang memang secara umum tidak ada yang meneliti dengan pada konten atau topik guru sekolah dasar profesional ini dengan menggunakan grounded theory. Jadi secara umum penelitian-penelitian yang sudah kami kutip 16 itu memiliki persamaan ya, secara subtemanya itu guru profesional, kompetensi profesional, profesionalisme era digital, kompetensi digital abad 21, revolusi industri 4.0 dan seterusnya. Dari persamaan inilah sebenarnya ya, pada fokus penelitian ini sebenarnya ya kita langsung kepada mencari kepingan-kepingan praktik baik ataupun model ataupun pendapat-pendapat ataupun temuan di lapangan tentang praktik baik penggunaan aplikasi digital TIK dalam pembelajaran digital itu yang nanti kita grounded menjadi sebuah kerangka besar guru sekolah dasar profesional dalam pembelajaran berbasis digital. Kira-kira itu dari kajiannya. Kemudian dari situlah muncul alur pikir yang saya kira ini masih belum ketemu secara secara groundednya seperti apa. Nanti mohon masukannya nggih Prof Irin. Jadi yang pertama kita melihat dari konsep yang ada, bagaimana sih konsep guru sekolah dasar profesional ini, belum saya edit ya. Dalam pembelajaran berbasis digital itu ada 10 indikator tadi. Ini untuk melihat atau bahasanya, menjadi pisau analisis temuan di lapangan. Kira-kira guru melakukan ini enggak seperti itu. Nanti kita menemukan fakta, terus kita sortir atau kita coding lah. Nanti kita triangulasi atau istilahnya kalau di kualitatif itu. Kemudian kita buat keputusan, dan ini loh guru tipe atau model atau struktur dari guru profesional ini guru profesional era digital dalam pembelajaran berbasis digital seperti itu, dan yang tidak masuk ya kita tidak pilih ya sebenarnya. Kemudian dari alur pikir itu muncul 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana kategorisasi kompetensi guru SD profesional dalam pembelajaran berbasis digital. Kemudian yang kedua, bagaimana kompetensi pedagogi digital guru SD dalam pembelajaran berbasis digital. Yang ketiga, bagaimana strategi pengembangan guru SD profesional, dan yang keempat, bagaimana pola pemeliharaan profesionalisme guru dalam pembelajaran berbasis digital. Saya kira itu sedikit paparan dari bab 2 saya. Mungkin saya yakin masih banyak kekeliruan mungkin salah merujuk teori ataupun kurang dalam dan seterusnya. Saya kembalikan kepada Mas moderator, Mas Abduh, silakan. Matur nuwun. Baik, terima kasih paparannya Mas Yuda ya, terkait bab 2 ya. Tadi saya dikonfirmasi ada perubahan judul, namun substansi tidak berubah gitu Mas, hanya judulnya aja. Oke, baik teman-teman, nanti sepertinya pembahasnya Mas Yuda ini belum hadir ini. Mas Wadan, apa sakit beliau ya? Nggak ada. Enggak. Kemarin masih sakit. Kemarin nggak kelihatan juga di kampus. Ya, karena pembahasnya belum hadir, maka bila mana ada teman-teman ya yang ingin melakukan respon atau mengkonfirmasi terkait apa yang telah disampaikan Mas Ida, kami persilahkan. Mungkin ada konfirmasi dari perspektif lain atau ingin bertanya juga boleh. Silakan teman-teman.
Mungkin ada yang sama dengan Mas Ida, topiknya terkait dengan kompetensi digital guru, atau ada yang berkaitan bisa ditanyakan. Sepertinya tidak ada. Masih malu-malu ya Mas. Prof Irin tidak ada ini, Prof. Nggih, jika masih memang meraba-meraba itu. belum ada, mungkin Oke, ya nggak apa-apa. Sambil ngobrol aja. Maaf, suaraku agak serak-serak basah ya. Ini, Prof. Banyak nyanyi ya. Ya, saya kira jadi saya coba membaca ya, tapi saya komennya di sini aja ya. Tapi judulnya sangat menarik sebetulnya ya Mas Ibda ya. Iya, Bro. Cuma ini pendekatannya nih saya agak tertarik dengan grounded research. Ya. Pakai grounded research ya. Iya, Bro. Ya, cuma grounded researchnya tapi kajian pustakanya sudah lumayan kuat gitu ya. Artinya Anda sudah memahami apa yang harus Anda lakukan dengan ISO analisis itu ya. Cuma grounded research itu kan sebetulnya ingin menemukan satu formula teori-teori yang dalam konteks Indonesia ya. Saya sangat tertarik sebenarnya tadi ada beberapa kajian pustaka yang menurut saya itu menjadi sesuatu yang perlu dikaji lebih dalam dan sebaiknya dimasukkan di dalam rumusan masalah. Jadi kalau nggak salah rumusan masalahnya ada 4 ya. Mengapa Anda tidak menggali lebih khusus lagi tentang bagaimana pedagogi digital dalam membentuk guru yang profesional? Belum banyak yang mengkaji. Kalau menurut Bu Irin itu nanti mengerucut di sana. Oke lah, kamu mencari indikator ini apa? Tadi ada satu question yang tadi secara teoritik juga Anda sudah banyak membaca ya pedagogi tadi apa? Pedagogi digital itu dalam berbagai perspektif Anda sudah membaca, tapi kenapa itu nggak digali di lapangan? Jadi menurut saya yang nomor 4 itu pedagogi digital itu dalam membentuk guru yang profesional itu. Pertanyaan itu sebaiknya muncul, Mas. Karena menurut aku itu masih langka. Ya, bagaimana pedagogi digital itu digunakan dalam membentuk guru yang profesional. Coba itu dimasukkan di rumusan. Di mana nomor berapa itu? Nomor 2 itu, Prof. Tapi masih terkait tema umumnya sih. Bagaimana kompetensi pedagogi digital guru dalam pembelajaran berbasis ya, kompetensi beda sama pedagogi digitalnya itu dimunculkan. Karena di kajian pustaka juga muncul. Tidak sekedar pola, tapi ini substansi. Jadi Anda menemukan satu formula baru bahwa pedagogi digital itu sangat dibutuhkan di era literasi digital 1.0, 4.0. Jadi menurut saya kajian pustakanya oke. Cuma coba tadi saya pas baca latar belakang masalahmu masih ada penguatan di statement problematik. Karena ini grounded loh ya Mas. Grounded itu salah satunya juga menemukan satu teoritisasi baru. Dan aku melihat yang pedagogi digital itu belum banyak terkait dengan pembentukan profesional guru. Jadi tolong nanti rumusan masalahnya dikaji kembali. Saya kira nggak mengubah, cuma ada penguatan di dalam menggali substansi. Itu mungkin yang apa? Yang nomor 4 itu kayaknya perlu dilihat ya apa tuh? Apa tuh? Pola pemeliharaan. Ngapain dipelihara kayak ayam? Ya itu berdasarkan masukan kemarin sih, Prof. Jadi ini izin menyampaikan sedikit, Prof. Untuk pedagogi digital ini kebetulan memang baru saya temukan seminggu ini. Baca-baca, loh, kok ada pedagogi digital, tidak hanya digital kompetensi. Iya, aku langsung kayaknya itu justru isu kekiniannya. Bukan pemeliharaan enggak, tapi mungkin nomor 4 dipertimbangkan ya. Bahwa nanti di dalam proses ada pemeliharaan kayak ayam, bahasa lainnya nggak ada kok pemeliharaan. Bahasa lain apa ya? Maintenance kemarin tuh nyuwun sewu salah satu usulnya
pengampu kemarin Prof, memang Prof. Apa pengampunya? Pak Haryanto kemarin itu. Ya tapi mungkin nggak pemeliharaan lah bahasanya. Apa ya kemarin? Maintenance gitu Prof bahasanya. Ya tapi coba dikaji. Kalau aku sih mengusulkan kalau nomor 4 dirubah mending ke sini. Coba kamu restrukturisasi kembali rumusan masalah, karena dari ketika Anda bicara tentang pedagogi digital itu yang pertama itu jadi tulisan aja kekinian banget loh ya. Nah nanti kan pedagogi digital itu kan perlu dilihat indikatornya apa, dasarnya apa, strateginya apa. Jadi the critical point-nya adalah di dalam pembelajaran guru yang profesional di era sekarang, asumsi hipotetiknya adalah pedagogi digital itu harus dimiliki, harus dibentuk. Grounded research itu harus membangun satu hipotetik, yang hipotetiknya itu akan menghasilkan satu teoretisi baru, formula. Dosen pembimbing siapa? Promotornya? Promotornya Prof Ibnu, yang co-promotor Bu Dr. Rukiyati. Ya, saya kira setuju lah. Ya, saya nggak mengubah sih substansi. Saya nggak mengubah ya, hutan ini malah kamu terbantu milik. Prof untuk ini ya. Ya ini sedikit curhat Prof. Karena memang kalau grounded kan konon ya, bukan konon. Orang konon. Teorinya nggak usah banyak-banyak, tapi punya pisau analisis. Jelas tadi indikator-indikator kan gitu Prof. Terus Betul. kita menemukannya itu yang justru yang lebih penting lah. Tapi ada yang kata kan masih menemukan mahasiswa gitu Prof. Kamu kata menemukan nggak ada. Iya Prof. Makanya setelah kamu dengerin teori, aku juga udah baca secara garis besar. Ini kok Mas Ibda ini teorinya ada yang menurut aku kekinian gitu loh. Pedagogi digital. Bahkan itu jadikan judul menarik juga. Pedagogi digital adalah membentuk guru yang profesional di sekolah. Itu jadi judul lebih daripada guru yang profesional. Ya, itunya tetap. Iya, itu tetap cuma nanti direkonstruksi di dalam apa tujuan. Jadi tetaplah nggak mengubah, cuma aku bayangin kalau kamu bisa menemukan formulasi bagaimana pedagogi digital itu dibentuk, digali. Apa sih pedagogi digital? Kan kamu secara teoretik udah, cuma seberapa sih guru paham gitu kan, digali. Terus bagaimana prosesnya? The point of the grounded research, your dissertation is to avoid. Ini menurut aku loh, terserah. Kalau aku melihat itu sangat kekinian dan kayaknya masih perlu dieksplor tentang pedagogi digital, dan belum banyak yang didiskusikan di dalam konteks Indonesia. Itu aja Mas Abdul komentar saya. Nah itu saya kira menarik, nanti tinggal secara kajian teorik enggak ya, cuma mungkin ditata, statement problematiknya ditata, kemudian rumusan masalahnya send of the grounded research mode. Oke, selesai. Thanks a lot Prof. Yoi, ya Kang. Thanks a lot juga Prof atas di komentar dan masukannya. Sedikit banyak kami juga belajar ini. Beberapa ada teman-teman juga yang kualitatif. I think it's not easy to grounded research, karena grounded research itu sebetulnya perlu keberanian ya seorang peneliti menggunakan grounded research. Dia harus punya keyakinan, masih belum ada yang Kayaknya Mas Wahdan sudah hadir Mas Abdul. Oh iya, sudah hadir. Wahdan sudah hadir. Oke, silakan dilanjut. Sepertinya kuat lagi. Prof Irin, mudah-mudahan segera sehat kembali Prof Irin. Amin. Gara-gara makan es teler gitu. Oke, silakan. Oke. Karena pembahasnya Mas Ibda sudah hadir, itu Pak Wahdan sudah hadir di tengah-tengah kita, kami berikan waktu dan kesempatan untuk Pak Wahdan memberikan
komentar dan responnya terhadap apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Ibda. Kami persilahkan Pak Wahdan, sudah ready belum ini? Oke. Terima kasih Mas Abduh. Ini tadi yang sudah diperbaiki oleh Mas Ibda ini ada sedikit perubahan ya pada judul Guru Sekolah Dasar Profesional dalam Pembelajaran Berbasis Digital, grounded. Ya, saya kira ini tadi sudah didiskusikan. Mungkin pada bab 2-nya terkait dengan kajian teori ya. Guru sekolah dasar profesional itu sudah muncul di awal ini. Saya kira kalau menurut saya lebih pas kalau di awal ini yang umum dulu Mas ya, guru profesional dulu. Jadi belum sampai kepada guru sekolah dasar. Guru SD-nya gitu ya? Iya, jadi SD-nya nanti di akhir saja gitu. Kalau mau mengambil bagian SD-nya. Kemudian, nah ini yang masih perlu banyak ini kalau menurut saya di kompetensi digital ini ya. Ini yang kemarin sudah disampaikan ya, ada apa namanya batasannya, ya, kemudian batasan eranya dimulai kapan dan seterusnya, kemudian sejak kapan kompetensi itu kemudian menjadi penting dan seterusnya. Ini nampaknya memang belum ditambahkan. Oke, kalau yang lain sih saya kira ya sudah bagus lah ya. Sudah bagus. Diwaca warai. Wis diwaca wis. Sudah masuk di Scopus itu sudah bagus berarti. Ya ada progresnya lah Mas. Oke, matur nuwun gitu aja Mas Abdul. Oke, matur nuwun sangat. Ya, saya respon Mas ya. Silakan, mungkin Pak Ibda mau respon. Untuk apa namanya rentang waktu era digitalnya itu sebenarnya sudah saya tambahkan di introduction ya, bahwa memang era digital itu tahun 90 sampai 2000-an yang munculnya internet dan seterusnya, kemudian berpengaruh kepada penggunaan ICT TIK, dan mau nggak mau guru harus menggunakannya. Tapi soal kompetensinya memang ini secara periodisasi belum ada peta gitu ya, hanya itu sebenarnya. Tapi kalau sejarah singkat tentang era digital itu muncul kapan tuh sudah ada di pendahuluan, nanti dicermati lagi. Ya, saya kira itu untuk guru sekolah dasar ya, nanti coba saya tinggal penempatannya saja sama spesifikasi maksud dari kompetensi digital itu apa, seperti itu ya. Mungkin apa ya, dari teori-teori itu di dalam konteks riset ini tuh apa, mungkin itu sih yang perlu kita pertegas. Mungkin itu apa respon kami. Matur nuwun Mas Wahdan dan Prof. Baik, terima kasih Mas Ibda. Ingat lo ya, grounded. Ingat Prof. Aku senang kalau ada, karena baru sedikit dari mahasiswa S3 itu yang grounded. Mungkin kamu yang ketiga. Enggak, maksudnya selama ini yang aku tahu. Enggak ada yang punya keberanian grounded. Stigmanya sudah berat gitu Prof. Saya juga enggak gitu. Memang butuh keberanian untuk itu. Karena data kualitatifnya really kualitatif. Bahkan teorinya itu tadi di hidden dulu. Penting itu. Tapi di hidden artinya dipakai pas analisis. Aku aja belum pernah berani grounded beneran ya. Karena full participants itu, karena nanti ketika Anda di metodologi itu harus, ini sekalian aku kasih warning ya, tapi ya, jangan mundur, maju terus, karena peneliti grounded itu akan menjadi punya ikon. Dia akan menjadi orang yang
banyak direferensi orang. Karena new paradigma, new konsep. Aku kasih Mas Ibda penguatan karena grounded itu bisa juga dari kasus kecil tapi mampu diungkap secara empirik. Saya hanya menguatkan supaya nanti di metodologinya grounded beneran gitu loh. Kalau kamu sudah menulis grounded, not only grounditan gitu. Ya, jadi benar-benar depth interview full participants. Karena tadi pedagogi digital itu kayak apa sih prakteknya? Itu butuh partisipan full. Support lah. Cuma tolong nanti di topiknya kan belum tulis ya. Metodologinya, setting risetnya di mana? Kenapa kamu milih sekolah itu sebagai tempat yang untuk di grounded? Harus ada argumentatif yang sangat kuat. Oke, lanjut Mas Abdul. Oke, matur sangat Prof. Irin sudah memberikan penguatan kepada Mas Ibda. Mudah-mudahan semakin berani Mas Ibda ya untuk melakukan grounded. Saya yakin bisa dan berani. Berani, pokoknya ada Prof. Irin berani lah. Siap, keteruan Prof. Baik Prof. Irin dan teman-teman yang lain, berikutnya mari kita simak pemaparan yang kedua, yaitu dari Saudara Muhammad Abdul. Sudah hadir? Oke, sudah. Dirimu sendiri tak? Jadi moderator. Gini, ngapunten Prof. Irin dan teman-teman, izin share screen. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat Bapak dan Ibu. Prof. Irin, kalau tadi di tempatnya Mas Ibda ada sedikit perubahan, kalau di tempat saya banyak perubahan. Ya, kenapa? Karena yang tadinya saya berusaha untuk mencoba menggunakan R&D, kemudian setelah saya renungkan, saya diskusikan dan ketemu dengan pembimbing, ada alternatif lain, gitu ya, ada beberapa alternatif lain dan akhirnya saya putuskan untuk case tadi dengan judul praktik pedagogi kritis guru pada siswa sekolah dasar dengan status sosial ekonomi yang lemah. Oke, pada bab 2 kajian teori ada 6 hal yang telah kami kaji, yaitu pertama kompetensi pedagogi, yang kedua keadilan sosial dan pedagogi kritis, yang ketiga pendidikan multikultural, yang keempat status sosial ekonomi, yang kelima konteks sensitif pedagogi, yang keenam cultural responsive pedagogi. Yang pertama terlebih dahulu yaitu kompetensi pedagogi guru. Mungkin teman-teman dan yang lain sudah paham ya apa itu kompetensi pedagogi, salah satu dari 4 kompetensi guru. Di sini sedikit menyimpulkan ilmu mengajar untuk membuat siswa belajar secara efektif dan sepanjang hayat. Kemudian ada beberapa komponen utama pedagogi, kompetensi utama pedagogi, yaitu ada pengetahuan manajemen kelas, pengetahuan tentang metode mengajar, penilaian, struktur tujuan, proses perencanaan dan evaluasi, serta kemampuan adaptasi dalam menghadapi kelompok belajar yang heterogen. Berikutnya, setelah mengkaji beberapa artikel, beberapa penelitian juga, terdapat beberapa taksonomi kompetensi pedagogi yang erat kaitannya dengan status sosial ekonomi siswa atau heterogenitas di kelas. Yang pertama ada bagaimana guru memiliki kompetensi sosiokultural, itu kompetensi sosial budaya, di dalamnya bagian dari pedagogi. Kemudian bagian pedagogi lainnya adalah kompetensi interpersonal. Yang ketiga, bagian dari pedagogi yang erat kaitannya dengan SSE adalah kompetensi organisasi pembelajaran. Yang kedua terkait keadilan sosial dan pedagogi kritis, keduanya sangat berkaitan erat ya. Berdasarkan hasil kajian yang saya cermati, keadilan sosial. Jadi keadilan sosial itu kolaboratif menuju keadilan untuk kebaikan yang lebih besar, bukan hanya individu. Jadi fokusnya adalah ke suatu kelompok, kebaikan kelompok. Penerapan pendidikan keadilan oleh pendidik di sekolah, oleh guru, ada 5 komponen, yaitu terkait penguasaan konten, alat analisis supaya membuat siswa berpikir kritis, alat untuk merubah perubahan sosial, alat untuk merefleksikan pribadi, refleksi pribadi guru, dan kesadaran akan dinamika kelompok yang multicultural.
Ketika guru menerapkan orientasi keadilan sosial, maka guru dapat menarik dari salah satu wacana yang berbeda, termasuk pendidikan demokrasi. Nah, ini yang masuk di sini adalah pendidikan pedagogi kritis, masuk ke dalam keadilan sosial, multikulturalisme, post-strukturalisme, feminisme, teori queer, anti pendidikan opresif, anti pendidikan yang opresif itu menjajah gitu ya, kajian budaya, postkolonialisme, globalisasi, dan teori ras kritis. Berikutnya terkait pedagogi kritis, seperti yang disebutkan di awal. Jadi pedagogi kritis ini ada yang mengatakan bagian dari bagaimana perwujudan keadilan sosial. Nah, secara teori beberapa ahli yang telah membahas pedagogi kritis, salah satunya ada Freire, kemudian Giroux gitu ya, dan McLaren kalau salah, adalah filosofi dan metode untuk menganalisis peran kekuasaan dalam kelas. Ini lebih spesifik, sudah spesifik di dalam kelas pedagogi kritisnya, dan masyarakat, sekolah dan masyarakat untuk memberdayakan mereka yang terpinggirkan, dengan demikian bekerja menuju keadilan sosial. Nah, maka di sini ada pedagogi kritis ini mengacu pada struktur kekuasaan di sekolah. Apa itu struktur kekuasaan di sekolah? Struktur kekuasaan di sekolah termasuk mulai dari perekrutan staf, bagaimana penentuannya perekrutan guru, adopsi buku teks yang digunakan, pemilihan bahan ajar yang digunakan untuk pembelajaran, dan perumusan atau pembuatan penyusunan kurikulum. Di sini yang ada peran pedagogi kritis di sini. Lalu dikaitkan dengan pendapat McLaren tahun 97 yang mengatakan mereka yang berkuasa mempengaruhi dan mengontrol distribusi pengetahuan. Jadi dari pedagogi kritis dari perspektif kelas. Nah, siapa yang berkuasa dan siapa yang mengontrol distribusi pengetahuan di kelas atau di sekolah? Tentu saja guru. Oleh karenanya dari keempat aspek struktur kekuasaan di sekolah ini muncul beberapa praktik pedagogi kritis yang berhasil saya kaji dari beberapa artikel. Salah satunya adalah ada dialog di dalamnya, ya, ada dialogis. Kemudian dalam pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Kemudian ada aktivitas di luar buku, tidak hanya textbook saja. Yang keempat ada keterlibatan siswa. Yang kelima ada unsur problem solving dalamnya. Berikutnya terkait pendidikan multikulturalisme, ya, pendidikan multikulturalisme ini menciptakan pendidikan yang sama, termasuk mereka yang berasal dari kelompok ras, etnis, dan kelas sosial yang berbeda, katanya dengan sosial ekonomi. Lalu di dalamnya ada integrasi konten, bagaimana caranya, bagaimana upayanya yang sudah ada berdasarkan kajian beberapa teori, bagaimana praktek pendidikan multikulturalisme itu pertama dari integrasi konten, yang kedua proses konstruksi pengetahuannya, yang ketiga adanya pengurangan prasangka, karena menurut teori siswa masing-masing memiliki prasangka atau memiliki perspektif pada dirinya sendiri tergantung dengan latar belakang mereka, latar belakang budaya, etnis, dan kelas sosial. Berikutnya adalah pedagogi kesetaraan, dan terakhir adanya unsur budaya sekolah dan struktur sosial di dalam pendidikan multikulturalisme. Nah, penggunaan konten dari kelompok yang beragam ketika mengajarkan konsep dan keterampilan membantu siswa untuk memahami bagaimana pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu itu dibangun sehingga mengembangkan sikap dan perilaku yang positif, dan memodifikasi strategi pengajaran mereka sehingga siswa dari ras, budaya, dan kelompok kelas sosial akan mengalami dan merasakan kesempatan pendidikan yang sama atau setara. Berikutnya terkait dengan konteks sensitif pedagogi, ya, ini masih ada kaitannya dengan multikulturalisme tadi, bagaimana prakteknya ketika dibawa ke kelas. Ini salah satu penelitian dari beberapa penelitian itu pernah meneliti terkait konteks sensitif pedagogi, yaitu mengenai fenomena yang telah dialami secara lintas konteks, itu fakta pedagogi universal. Pendekatan ini juga berbasis konteks yang memasukkan dunia kehidupan siswa sebagai titik awal dari pengajaran. Hampir sama kaitannya dengan praktik pedagogi kritis di awal tadi, ya, memanfaatkan atau memasukkan dunia nyata di sekitar siswa. Kemudian siswa membangun makna. Yang terakhir terdapat kemajuan akademik. Kemajuan akademik dapat terhambat dalam konteks di mana siswa termarginalkan secara faktor termasuk ras, etnis,
dan status sosial ekonomi. Teori berikutnya terkait cultural responsif. Jadi ini dari konteks sekarang sensitif, sekarang kultural responsif, di mana pembelajaran harus responsif terhadap berbagai beragam jenis atau beragam latar belakang siswa, kerangka acuan yang mereka bawa dari rumah ke pembelajaran. Yaitu ada budaya, ada bahasa, ada pengalaman. Dan anak belajar berbicara, berpikir, membaca, menulis dalam konteks budayanya mereka sendiri, yang nantinya masuk ke dalam pembelajaran literasi dan konteksnya tidak terlepas, sehingga penting untuk memfasilitasi rasa agensi pribadi untuk pembelajaran. Kita berpartisipasi di bidang interpersonal. Kaitannya sama dengan tadi kompetensi pedagogi guru, satunya adalah interpersonal. Sangat penting untuk mengakui bahwa belajar berpikir sebagai fungsi dan menyesuaikan konsep speech-based melalui praktik budaya. Ada unsur budaya yang terlibat di dalam pembelajaran di sini dari segi literasinya. Nah, berikut adalah semacam alur berpikir yang juga saya rasa belum begitu matang di sini. Ya. Nah, diawali dari SSC siswa yang rendah, kemudian dari kompetensi guru. Dari SSC siswa yang rendah itu memunculkan aspek persepsi siswa, kemudian persepsi guru juga, dan performa akademik. Dari kompetensi guru, kompetensi pedagogi, yang kaitannya dengan ini adalah sosial budaya, interpersonal, dan organisasi pembelajaran. Di mana ditemukan dengan pedagogi kritis, praktiknya bagaimana antara kompetensi guru ketika menghadapi siswa dengan sosial ekonomi rendah, maka ada pedagogi kritis yang di dalamnya ada 5 praktik, yaitu dialogis, real life, pembelajaran real life, out of books, hands on, keterlibatan, ya, dan kemudian problem solving. Lalu ditemukan juga, digunakan juga beberapa model pembelajaran yang sudah ada, namun bukan di Indonesia, namun di luar negeri, beberapa model pembelajaran yang khusus untuk diterapkan bagi siswa dengan SSE rendah, dan juga melibatkan aspek pendidikan multikultural, sehingga akan muncul nantinya konsep relevansi, konsep keterlibatan, kontekstual, budaya, literasi, dan sensitivitas. Sehingga, namun belum jelas, belum ada bagaimana pola yang ada praktek pedagogi kritis ini, khususnya bagi siswa dengan status sosial ekonomi rendah, khususnya di Indonesia. Namun beberapa praktek yang ada di luar negeri ya, sudah mempraktikkan pedagogi kritis ini dalam berbagai bentuk model pembelajaran. Ya, model-model pembelajaran yang digunakan untuk memfasilitasi siswa SSC rendah itu memiliki fundamental teori dari pedagogi kritis. Sehingga mendapat pertanyaan, bagaimana praktik pedagogi kritis bagi siswa SSC rendah khususnya di Indonesia konteksnya. Nah, yang terakhir, pertanyaan penelitiannya adalah sejauh mana pemahaman guru terhadap latar belakang sosial ekonomi siswa. Yang kedua, bagaimana persepsi guru terhadap performa belajar siswa dengan latar SSC rendah. Yang ketiga, bagaimana persepsi siswa dengan latar SSC rendah terhadap perlakuan guru saat belajar. Yang keempat, sejauh mana guru mempertimbangkan kondisi SSC siswa dalam merancang dan menerapkan pembelajaran. Yang kelima, sejauh mana upaya guru dalam memfasilitasi siswa dengan SSC rendah saat pembelajaran. Yang terakhir, bagaimana pola praktik pedagogi kritis yang telah diterapkan guru dalam rangka memfasilitasi siswa dengan sosial ekonomi rendah. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Prof. Irin dan teman-teman. Untuk berikutnya, sebelum nanti Prof. Irin menyampaikan respon dan review, saya persilakan kepada Mbak Hesti, kalau salahnya itu sebagai pembahas. Waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih. Oke, matur nuwun Mas Abdul. Berubah jadi kualitatif ya Mas ya. Betul. Tapi saya senang nih ada yang tentang pedagogi kritis juga, nanti jadi kita bisa saling diskusi ya Mas ya. Iya, bisa. Mungkin ada beberapa hal yang mau saya konfirmasi terkait dengan kajian teori di penelitian calon penelitian Mas Abdul ini. Mengingatkan aja Mas, mungkin saya salah, tapi
kira-kira kalau di rumusan masalah itu pertanyaannya menggunakan sejauh mana itu boleh atau enggak ya? Nah itu nanti coba maybe mungkin saya yang salah mungkin. Nah kalau misalnya tadi apa ya? Sejauh mana persepsi sejauh guru terhadap performa akademik siswa. Nah itu sebenarnya kan pengen mengungkap bagaimana persepsi guru terhadap performa akademik gitu nggih Mas nggih. Iya. Jadi itu kan nanti kenapa nggak berubah jadi kata bagaimana gitu? Karena penjelasan Mas Abduh akan persepsi guru terhadap performa itu kan nanti pasti akan menggunakan akan berdasarkan indikator indikator yang mungkin dibuat sama Mas Abduh tentang bagaimana toh menggali data tentang persepsi guru ini gitu. Jadi mungkin bisa pakai kata bagaimana mungkin akan lebih lebih konkret gitu mungkin loh Mas. Kemudian untuk yang di kajian teori kalau dilihat dari judulnya Mas Abduh itu kan ini penelitian kualitatif yang akan melihat bagaimana praktek pedagogi kritis guru di sekolah yang Mas Abduh pilih berkaitan dengan cara guru mengajar yang anak berekonomi rendah gitu nggih Mas? Nggih. Itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Irin tadi bahwa teori itu kan beberapa hal yang jadi catatan dari saya, tapi sekali lagi ini mungkin nanti akan diluruskan oleh Prof. Irin atau mungkin ada teman-teman lain yang ikut merespon juga bahwa kajian teori tentang pedagogi kritis ini mungkin menurut saya kurang dalam Mas, karena kalau dilihat dari judulnya ini kan core-nya praktek pedagogi kritis nggih. Jadi kajian teori tentang pedagogi kritis ini seharusnya diulas sampai dalam gitu. Jadi kalau tadi saya sekilas melihat di atas pedagogi kritis itu ada keadilan sosial begitu. Padahal keadilan sosial itu juga masuk ke pedagogi kritis toh. Keadilan sosial masuk ke situ juga. Jadi tentang kajian teori yang pedagogi kritis ini masih kurang komprehensif menurut saya untuk dijadikan sebagai analisis penelitian yang mau Mas Abduh lakukan, bahwa core-nya ini sebenarnya adalah pedagogi kritis yang dilakukan oleh guru gitu. Jadi nanti ketika Mas Abduh di lapangan membaca bahwa guru ini melakukan pembelajaran yang sudah masuk dalam kategori pedagogi kritis, itu kan berarti Mas Abduh harus mempunyai kajian teori, landasan teori yang komprehensif tentang pedagogi kritis gitu, menurut saya. Terus kemudian ada pertanyaan tentang ini Mas, di bawahnya tadi kan ada konteks sensitif pedagogi sama kultural responsif pedagogi. Nah, yang mau saya tanyakan itu apakah kedua hal ini masuk dalam variabel itu, masuk dalam variabelnya itu, pertanyaan saya apakah itu turunan dari pedagogi kritis atau tadi yang ada kesetaraan itu ke pendidikan multikultural ya, apakah turunan dari itu? Kenapa dua hal ini bisa masuk menjadi kajian teori di penelitian Mas Abduh? Ngaten Mas, mungkin itu dari saya. Matur nuwun. Terima kasih Mbak Isti. Betul, memang yang pedagogi kultural responsif sama sensitif itu sebenarnya adalah gabungan dari beberapa model-model yang sudah pernah
ada di apa namanya yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang terdahulu. Jadi peneliti dahulu telah melakukan pengembangan sebenarnya model pembelajaran pedagogi yang apa namanya mengakomodasi siswa dengan SE rendah. Nah, core dari mereka itu, core dari yang sudah melakukan penelitian itu dua itu, yaitu kultural responsif dan sensitif, konteks sensitif pedagogi itu. Nah, jadi sebenarnya dua itu memang akarnya sama-sama dari social justice dan dari pedagogi kritis, dan mereka mengembangkan. Jadi ada beberapa banyak sekali, ada 12 atau 13 13 artikel yang menunjukkan peneliti telah mengembangkan itu sebagai model, dan ketika dirunut ternyata core-nya ada pada itu, ada dua, yaitu core sensitif kultural responsif dan konteks sensitif pedagogi itu tadi. Gitu Mbak Esti dan ya Mbak Esti gitu ya. Oh, berarti itu termasuk turunannya ya. Jadi nanti kan ya bisa dipakai juga gitu. Tak kira nggak turunannya jadi. Cucunya Mbak. Cucunya kata Prof. Ilin. Kata Prof. Ilin cucunya Mbak Esti. Cucu. Mas Abdo, terima kasih. Sama-sama, nanti kita bisa diskusi Mbak Esti sama-sama tentang pedagogi kritis ya. Siap. Ya, kita bertukar referensi. Siap, Mas. Ini judulnya udah fix atau masih bisa diubah nih Mas? Masih bisa dinego, Prof. Berapa negonya, nego costingnya? Enggak. Ya udah, aku yang ngasih komen ya. Iya, Bro. Monggo, Bro. Ada ngajar lagi. Oke. Ya dari segi bacaan is oke, aku udah bantu dari latar belakang dan sebagainya. Bacaannya udah lumayan lah. Cuma aku agak bukan galau, tapi tadi aku tiba-tiba membaca pendidikan multikultural di tengah-tengah ya. Padahal itu core-nya ya. Stempelan. Iya, Bro. Iya. Itu dari situ ya. Panitia SK kok praktek ya, kayak praktek dokter aja. Sertifikat terserah. Kenapa nggak praksis? Kalau praktek tuh kayak deskriptif ya. Praktek. Kalau praksis itu ada dialog antara yang dipraktekkan dan diteoretisasikan. Katanya lebih tinggi kalau S3. Nek prakteknya kayak anak S1 ya judul praktek. Nah ini tawaran. Mungkin praksis ya. Praksis. Mungkin praksis karena di situ ada semacam dialog antara teori yang kamu pahami dan praktek apa implementasinya seperti apa sehingga mendapatkan sesuatu. Itu dari segi praktek dan praksis. Oke, pedagogi kritis ya, SEE ya. Tadi saya pas baca itu, ya nggak tahu tiba-tiba kenapa nggak praksis pendidikan multikultural dalam penerapan pedagogi kritis. Oh iya. Karena pendidikan multikultural itu sampai hari ini tuh masih menjadi perdebatan. Kayak apa sih? Apalagi di dalam dengan menggunakan pedagogis dengan menggunakan pedagogi kritis. Coba nanti kamu pikirin sih. Aku nggak berubah, cuma ada semacam isu besar yang kamu tarik bahwa dan pendidikan kritis itu kan anaknya multikultural. Betul, Bro. Pendidikan multikultural itu kayak kalau dalam bahasa saya grand teorinya itu. Babonnya itu, Bro. Babone, tadi kan anak terus bayi sopo. Ya nggak, maksudnya beda pendidikan multikultural itu juga perdebatannya lumayan. Terus bagaimana pendidikan multikultural itu di breakdown dalam praksisnya gimana dalam pendidikan kritis di SEE. Nah itu. Jadi itu kan karena ini kualitatif kan? Iya, betul, benar kualitatif. Kualitatif itu kan betul-betul menggali
praksis pendidikan multikulturalnya kayak apa sih di SEE itu digali dulu. Setelah itu dapat terus dalam lagi apa proses pedagogi kritisnya itu keren habis no. Karena aku ngajar pendidikan multikultural jadi aku paham. Ya, paham. Apa itu masih terjadi perdebatan bahkan tarik menarik bagaimana strategi pendidikan multikultural itu salah satunya yang kamu bilang tadi pendekatan kritis itu mungkin. Terus tadi aku lagi mikir ini kan nanti yang jadi institut aku sudah kalau sudah teori itu bisa aku bayangkan metodologinya itu. Yang kau tanyakan si EE itu siapa? Sekolah di mana sekolah SEE? Apakah subjeknya risetnya hanya anak-anak yang di lower class atau you can choose school the lower class? Itu jadi metodologi yang the setting of schoolnya harus jelas itu. Ya, jadi kalau ketika ini memang betul SEE, maka unit analisisnya bisa di level sekolah atau hanya di level siswa. Ketika bicara di level sekolah, mana sekolah yang SEE beneran? Ya mungkin di daerah pelosok sana atau gimana. Tapi ada yang jelas ada. Karena kemarin dari yang saya juga bilang ada Bu Irin dikasih data menganalisis tentang apa itu resiliensi literasi dan numerasi kan aku dapat daerah yang the position of the lower class. Cuma aku nggak tahu itu di mana tuh. Yang ngasih data kan dari pusat. Artinya ada memang wilayah atau sekolah yang the lower class positions. I think it's good issue itu. Nah, cuma nanti cari bahwa sekolah yang kau pilih itu betul-betul sekolah yang benar-benar the lower class. Unit analisisnya the lower class, sehingga kamu nggak kesulitan untuk, ini kan studi kasus ya, untuk memilih si anak. Karena kalau di situ nggak all the lower class, SEE mungkin ada bias analisis setting gitu. Menurut aku orang kualitatif, jadi aku suka biasa kualitatif, suka banget. Jadi tolong nanti dipikirkan, tapi ini isu ini menarik dan aku agree with you kan, karena dari paparan tadi tentang kajian tentang kemiskinan dan pendidikan tuh memang seperti itu ya. Jadi memang masih membutuhkan satu pendekatan yang mungkin holistic approach gitu ya. Nah aku bayangin ini mau ngambil di mana ya? Boyolali ya kamu bilang. Oke, di bab 1 tapi baru semacam garis besar saja, Prof. Kami mengambil data dari BPS yang ada di Boyolali terkait karena pertama Boyolali masuk ke dalam 10 besar penerima bantuan di Jawa Tengah. Kemudian dari itu saya ambil Boyolali, kemudian di dalam Boyolali ada 22 kecamatan kalau nggak salah. Dan 22 kecamatan itu ada 3 kecamatan yang penerima bantuan terbesar juga di Boyolali. Nah dari 3 kecamatan itu nanti akan saya ambil SD-SD yang ada, beberapa SD yang ada di kecamatan itu, tentunya dengan sampling. Nanti saya bingung ini samplingnya mau seperti apa nanti untuk menentukan. Multi-case juga bisa, Mas. Multi-case benar ya. Bisa juga. Tapi yang jelas tadi udah ada, memang begini, yang paling susah kan menentukan setting dasarnya apa. Kalau kamu sudah jelas dasarnya adalah penerima bla bla nggak apa-apa. Cuma Bu Irin ingetin bahwa itu penting ya, penting dinarasikan di metodologinya, bahwa ada level-level yang kamu pertimbangkan, ada kriteria yang kamu narasikan. Saya sebagai contoh ya, dulu waktu saya S3 tuh saya kan juga bingung apa ya dasarnya. Waktu saya ngambil tentang waktu itu kebijakan desentralistik ya, saya bingung. Akhirnya saya pakai data secondary dari dinas, sekolah mana yang mendapatkan project manajemen berbasis sekolah, sekolah mana yang paling good scoring academic and the lower. Itu yang saya pakai sebagai rujukan. Saya hanya mengingatkan aja, termasuk yang lain, the qualitative research itu setting itu menjadi penting untuk dinarasikan di dalam metodologi gitu aja. Tadi Boyolali, oh ya udah, saya pikir Boyolali kan
itu kaya karena banyak susu sapi, orangnya gendut-gendut kan, kenapa miskin gitu. Kan berarti menarik itu, di tengah-tengah susu kenapa, kan penghasil susu masih ada anak miskin yang menghasilkan susunya daerah tertentu, Bunda, jadi nah tidak itu berarti kan ketimpangan sosial itu ternyata masih merata ya. Jadi nah aku senang kamu bilang tentang kemiskinan dan sentuhan-sentuhan terhadap orang miskin itu memang masih menjadi PR karena ada mata kuliah ketimpangan sosial. Nah ini pas ngajar itu ya ternyata timpang sana timpang sini itu masih banyak banget, dan itu PR-nya adalah pendidikan, dan ternyata pendidikan juga belum bisa memberikan solusi. Pendidikan multikultural itu equity and equal itu masih menjauh di sana. Nah prinsip pendidikan yang berbasis pedagogi kritis kan sebetulnya bisa mereduksi ya sebagai ketimpangan itu menjadi lebih bisa terakselerasi harus. Oke, gitu aja Mas, nggak dilanjut. Terima sangat Prof. Irin atas masukan, saran dan penguatannya. Insya Allah nanti coba saya tindak lanjuti, saya pertimbangkan dan saya renungkan kembali, mudah-mudahan ada jalan yang terbaik dan tepat. Apa bimbingnya siapa? Mohon maaf. Bimbingnya Prof. Edi. Sama Pak Hermanto, Pak Dr. Hermanto. Oke. Prof. Tanya kan ada pembimbing, bisa akomodir, bisa terserah dirimu gitu. Kasih ya. Teman Prof. Irin. Baik Bapak Ibu dan Prof, kita lanjutkan ke presenter berikutnya, yaitu ada Mas Ali Fahrudin di sini. Sudah siap Mas Ali? Oke, siap. Siapa pembahasnya Mas Ali? Pak Umar. Pak Umar sudah ada juga, Pak Umar sepertinya ya. Oh sudah, Pak Umar sudah ada. Baik untuk efisiensi waktu silahkan Mas Ali untuk memaparkan. Oke. Sekedap. Baik. Sudah muncul Mas Ki? Sampun. Okay. Terima kasih Mas Abdul, yang kami hormati Prof. Irin dan teman-teman semua. Saya akan mempresentasikan, dan ini terakhir giliran terakhir gitu. Sebentar. Tidak jalan. Oke. Baik, mengulang kembali judul yang saya akan laksanakan dalam penelitian ini adalah pengembangan model blended learning berbasis gamifikasi sebagai upaya mengoptimalkan motivasi dan partisipasi belajar peserta didik di sekolah dasar. Mengulas kembali latar belakangnya kurang lebih bagaimana dalam era digital ini sangat memungkinkan dan perlu kita optimalkan dalam aspek digital atau digitalisasi pendidikan, dan salah satu hal yang sedang diterapkan dan menjadi rujukan dalam pembelajaran di sekolah dasar adalah dengan menggunakan blended learning. Kemudian berdasarkan analisis yang sementara yang dikumpulkan, pembelajaran ini belum tercapai dengan optimal, maka perlu dioptimalkan terutama dalam motivasi dan partisipasi belajar siswa. Dan salah satu hal yang bisa menjadikan atau sebagai opsi mengoptimalkan hal ini adalah dengan konsep gamifikasi. Oke, kajian teori ini berawal dari model pembelajaran yang diambil dengan beberapa teori. Salah satunya adalah Joyce, yang dimana nanti dalam model pembelajaran setidaknya meliputi sintaks, kemudian sistem sosial, kemudian prinsip reaksi dan sistem pendukung, dan yang terakhir adalah pengaruh. Ini yang akan menjadikan dasar dalam penelitian ini, sehingga akan membangun konsep model yang sesuai seperti teori-teori yang sudah ada.
Kemudian dari berbagai teori nanti akan dijadikan suatu model pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan model yang sesuai dengan kurikulum yang sedang berlangsung, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian selanjutnya konsep blended learning, ini saya rasa sudah banyak dibahas, beberapa teman kita juga mengambil blended learning, di mana nanti akan menyajikan suatu konsep pembelajaran yang dimana gabungan dari classroom dan online learning. Dan dalam konsep yang diambil ini nanti akan membangun konsep flipped classroom, artinya pembelajaran di kelas berjalan dengan sebagaimana mestinya, dengan sesuai dengan kurikulum yang ada, tetapi di dalam kegiatan di rumah ada belajar mandiri yang dikonsep dengan flipped classroom, di mana nanti dalam belajar mandiri terpantau dalam learning management system. Kurang lebihnya dalam konsep pengembangan yang nanti akan diambil dalam konsep blended learning seperti itu. Jadi ini nanti akan menggabungkan antara tatap muka live atau sinkronus, kemudian tatap maya sinkronus, kemudian ada asinkronusnya. Kemudian asinkronus ini ada dua hal, yaitu kolaboratif dengan forum diskusi, kemudian project work dan lain sebagainya. Kemudian asinkronus secara mandiri, guru akan membagikan teks, audio, video, dan sejenisnya, di mana nanti ini menjadikan ramuan dasar dalam pengembangan konsep blended learning ini. Nah, bagaimana letak gamifikasi? Gamifikasi kami sajikan dalam seperti ini, di mana nanti dalam konsep blended learning tidak hanya blended atau face-to-face dan online learning saja, tetapi akan terpantau dalam learning management system yang nanti akan ada unsur-unsur gamifikasi dengan reward, kemudian dengan motivasi, dengan challenge, dan elemen-elemen gamifikasi lainnya. Kemudian teori yang mendasari dalam teori belajar yaitu konstruktivis, yang dimana singkatnya adalah pembelajaran nanti akan lebih mengutamakan dalam penyelesaian masalah, pengembangan konsep dan konstruksi solusi dan algoritma, ketimbang hanya menghafal prosedur dan menggunakan untuk memperoleh suatu jawaban yang benar. Jadi nanti akan lebih kepada mengoptimalkan siswa untuk belajar mandiri, menemukan suatu konsep secara mandiri dengan komponen-komponen blended learning yang akan dikembangkan melalui gamifikasi, yang dimana nanti akan mengarahnya adalah capaian pembelajaran yang maksimal. Kemudian selanjutnya, konsep gamifikasi sederhananya adalah yaitu menggunakan elemen-elemen dalam desain game. Jadi tidak serious game atau tidak full game, tetapi hanya elemen-elemen saja untuk memotivasi perilaku pengguna dalam konteks non-game. Artinya non-game yang dimaksud dalam hal ini adalah konteks pembelajaran. Dalam berbagai kajian didapatkan oleh peneliti dalam studi pendahuluan bahwa ketika menggunakan gamifikasi ini dalam proses pembelajaran akan membangun hal positif dalam kegiatan pembelajaran, dan salah satunya adalah motivasi, yang di dalamnya ada pembangunan enjoy dan engagement dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Maka berdasarkan beberapa kajian literatur, konsep gamifikasi ini dirasa sangat cocok untuk diterapkan di sekolah dasar, terutama dalam membangun keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan membangun rasa senang dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah motivasi belajar. Secara singkat, motivasi yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai yang termuat dalam pembelajaran dan jika ada tingkat harapan yang tinggi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Artinya dengan adanya motivasi yang baik, tentunya akan membangun atau meningkatkan capaian pembelajaran yang baik pula. Nah, artinya dalam konsep ini arahnya nanti akan membangun motivasi. Artinya nanti dalam kajian
penelitian ini akan mencek ketika menggunakan gamifikasi bagaimana efek terhadap motivasi belajar siswa, dan yang terakhir adalah selain motivasi juga keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar, karena berbagai survei menunjukkan ketika pembelajaran dengan sistem blended dan terutama dalam pembelajaran mandiri di rumah itu tidak terpantau dengan baik dan keterlibatan siswa itu dirasa juga kurang baik. Maka dari itu perlu adanya pengembangan suatu konsep pembelajaran blended learning yang baik sehingga keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar ini akan tercapai dengan baik. Yang nantinya dalam keterlibatan ini akan terlihat dari keterlibatan siswa dalam belajar yang mencapai 3 dimensi, yaitu keterlibatan perilaku, keterlibatan emosional, dan keterlibatan kognitif. Yang dimana dalam kajian selanjutnya, ketika hal ini akan bisa dioptimalkan dengan menerapkan konsep gamifikasi. Kemudian beberapa penelitian yang relevan juga menunjukkan adanya hal positif dalam penerapan konsep gamifikasi dan penerapan blended learning. Misalkan dalam penelitian effect of integrating blended learning into mathematics learning for junior high school, ini akan menerapkan blended learning dalam pembelajaran matematika. Dan juga penelitian yang lain itu menunjukkan beberapa hal. Yang pertama adalah keinginan belajar siswa dalam proses belajar matematika kalau di sini itu akan meningkat. Kemudian adanya diskusi kelompok eksperimen dan upaya timbal balik itu akan lebih efektif, dan blended learning secara signifikan lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Oke, begitu juga dengan penelitian selanjutnya yang intinya adalah konsep blended learning ini dan gamifikasi akan memberikan pengaruh yang positif dalam proses belajar mengajar. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya adalah konsep atau kerangka pengembangan seperti yang nanti akan diambil di bab 3, yaitu dengan menggunakan Bob and Carl. Dan di sini ada alur yang menjadi rencana pengembangan. Bentar. Yaitu analisis kebutuhan dan kondisi awal, di mana tadi sudah disampaikan bahwa dalam penerapan blended learning ini perlu ditingkatkan karena memiliki potensi yang sangat baik untuk efektivitas pembelajaran, dan hal ini sudah sedikit dilaksanakan dengan melakukan studi awal atau preliminary research, kemudian mengumpulkan dengan berbagai literatur yang mendukung. Kemudian selanjutnya nanti langkah selanjutnya adalah planning atau perencanaan dengan menetapkan pokok pembelajaran, kemudian mendesain awal dari konsep blended learning, kemudian dengan disesuaikan dengan kurikulum yang sudah ada, dan selanjutnya nanti akan dikembangkan atau pengembangan awal develop of preliminary form of the product, itu pengembangan awal dari gamifikasi blended learning dengan konsep gamifikasi, dan selanjutnya nanti akan dilaksanakan validasi ahli dengan beberapa expert yang mendukung atau yang ahli dalam bidang blended learning dan gamifikasi, dan selanjutnya nanti akan dilaksanakan preliminary field test atau tes awal itu, yang beberapa literatur menyebutkan uji lapangan awal. Nanti akan melihat bagaimana kelayakan ketika disajikan dalam pembelajaran, dan setelah dinyatakan layak, maka selanjutnya akan dilaksanakan main field testing atau uji lapangan menengah kalau di referensi yang lain.
itu nanti akan melihat efektivitasnya dan dilanjutkan dengan operational field testing. Itu melihat nanti bagaimana efektivitas dari hasil pengembangan ini terhadap motivasi dan partisipasi belajar siswa. Setelah itu maka produk dinyatakan layak atau valid dan siap untuk didiseminasikan. Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan hipotesis nanti, walaupun nanti mungkin kalau di R&D ini tidak perlu disampaikan, tetapi saya rasa perlu disampaikan. Artinya nanti dalam proses penerapan research and development ini perlu nanti ada uji tentang keefektifan. Jadi maka ada hipotesis yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan motivasi dan partisipasi belajar siswa antara kelas yang menggunakan konsep blended learning berbasis gamifikasi, dan PAU-nya adalah tidak terdapat perbedaan motivasi dan partisipasi belajar siswa antara kelas yang menggunakan blended learning dan yang tidak menggunakan konsep blended learning. Kemudian tujuan ini terlewat tadi ya. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan model blended learning. Ini berdasarkan masalah penelitian ya. Yang pertama, menghasilkan model blended learning berbasis gamifikasi yang berarti yang sesuai, yang layak gitu. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan konsep blended learning yang valid dengan berbagai penilaian ahli sebelumnya, yaitu penelitian ahli terlihat dari aspek pembelajaran, isi, evaluasi, bahasa, dan efek dari strategi pembelajaran. Kemudian penilaian ahli media yang dilihat dari aspek tampilan dan pemrograman. Kemudian yang ketiga adalah penilaian dari guru, terlihat dari tampilan, pemrograman, pembelajaran, isi, evaluasi, bahasa, dan efek dari strategi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah penilaian respon dari siswa. Kemudian yang ketiga tadi adalah bagaimana keefektifannya, yang dimana nanti akan ada uji di kelas pretest dan kelas post-test. Kelas kontrol dan kelas eksperimen, yang masing-masing ini belum saya rubah ya. Yang masing-masing nanti akan ada pretest dan post-test, kemudian akan diuji bagaimana keefektifannya. Mungkin itu, mohon maaf atas kekurangan dari penyusunan PPT ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo Pak Umar untuk menanggapi dan merespon. Silakan Pak Umar selaku pembahas untuk merespon dan menanggapi yang telah disampaikan dan dipaparkan Mas Ali tadi. Silakan Umar. Terima kasih atas dengar ya teman-teman. Meskipun di laut. Oke, mungkin mohon izin Pak Al mungkin tampilkan judul tadi di PPT. Benar Pak. Oke. Nah, saya lihat di judulnya Pak Al ini kan di bab 2 kan. Nah, itu kan Pak Al singgung tentang pembelajarannya. Jadi pengertian pembelajaran, komponen pembelajaran, dan lain-lain. Kalau menurut saya sih nggak perlu dijelaskan tentang pembelajaran sih, nggak usah, karena fokusnya kayak judul. Kecuali judulnya ditambahkan pengembangan model pembelajaran. Nah, mungkin baru Pak Al mungkin ditambahkan. Kalau saya sih nggak perlu ditambahkan. Langsung aja Pak Al langsung masuk di model blended learning, kalau menurut saya sih gitu, supaya lebih arahnya ke judul. Terus Pak Al fokusnya ke motivasi atau partisipasi belajar?
Ini berarti nanti akan dua-duanya ini Pak? Dua-dua. Akan dicek keduanya. Oke, kalau betul-betul dua-duanya, semestinya partisipasi belajar kan harus dijelaskan juga di bab 2. Oh iya. Karena saya lihat di bab 2 ini, atau mungkin sudah perubahan, nggak tahu. Karena saya lihat di bab 2 ini belum dijelaskan sedikit pun tentang partisipasi belajar sih bagaimana, belum pernah. Saya lihat di bab 2 belum dijelaskan. Terus mungkin ditambahkan lagi, terus Pak Al lebih fokusnya gimana? Peserta didik atau siswa? Oh ya, itu belum juga harusnya konsisten. Jadi menurut saya itu harus sinkron antara peserta didik dan siswa, harus sinkron. Terus lagi perlu ditambahkan lagi tentang apa sih kelebihan dari gamification itu. Mungkin ditambahkan kelebihannya apa. Nah terus motivasi belajar. Nah, mungkin ditambahkan lagi motivasi belajar, mungkin pengertian belajarnya, walaupun di situ saya sudah lihat, tetapi menurut saya belum terlalu ini. Terus ciri-ciri siswa yang termotivasi seperti apa. Mungkin faktor-faktor mempengaruhi motivasi belajar seperti apa. Walaupun saya sudah lihat tapi masih sedikit. Terus apa sih strategi motivasi belajar itu seperti apa? Mungkin tambahkan lagi indikator motivasi belajar itu seperti apa gitu. Ini menurut saya sih, nanti Pak Al terserah mau ikut enggak, saran aja Pak Al. Terus mungkin ditambahkan sedikit tentang apa sih hubungan antara model ini dengan gamification gitu. Mungkin ditambahkan juga terkait dengan hal itu. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Yeah. Siap. Silakan dari Pak Ali, adakah respon? Benar, sebenarnya ini beberapa catatan sudah ada sih, cuman belum terrevisi sih. Terima kasih Pak Umar. Siap. Oke, terima kasih Pak Umar. Teman-teman yang lain, sebelum nanti kita ke Prof. Irin, adakah teman-teman lain yang ingin menyampaikan tanggapannya? Silakan. Silakan, adakah? Sepertinya tidak ada, ya. Tapi kalau tidak ada, monggo kami silahkan Prof. Irin untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan Prof. Irin. Sepertinya sedang telepon, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Atau sambil menunggu Prof. Irin, adakah yang ingin menyampaikan mungkin yang sama, topik pembahasannya terkait game atau blended learning, ya, blended learning terkait gamifikasi. Monggo ada yang mau tanya, silakan Prof. Mas Ibda, provokator. Wah, untuk motivasi dan partisipasi itu nanti kira-kira ngukurnya pakai apa, Mas? Kira-kira di bab 3 itu loh. Apa enggak mungkin kalau biasanya kan hasil belajar ya kan, lewat nilai atau soal tes itu kira-kira pakai apa? Ini sebenarnya sudah ada sih kemarin itu yang serupa itu, ini Mas, apa namanya, angket motivasi gitu. Jadi siswa akan mengisi angket motivasi belajar, dan partisipasi belajar ini selain angket akan terlihat dari konsep gamifikasi yang ada itu bisa menyimpulkan. Artinya nanti konsep gamifikasi itu kan komponen aja sih, misalkan memastikan bahwa ketika di rumah itu siswa memang benar-benar sendiri ketika mengerjakan tugas, tidak dikerjakan oleh orang tuanya. Kemudian kalau ada materi yang disajikan itu memang benar-benar dibaca kayak gitu, itu dalam learning management sistemnya nanti akan dijadikan juga bahan untuk evaluasi apa tadi keterlibatan siswa dalam atau engagement dalam proses pembelajaran yang berlangsung dalam konsep blended learning. Seperti itu sih, Mas Ida. Maaf tadi ada telepon. Iya, Bro. Iya, Bro. Kenapa tadi sudah ada respon dari Mas Ida? Oke, berikutnya kami persilahkan Prof. Irin untuk menyampaikan saran tentang tanggapannya. Ya Mas Ali, kalau riset development ini kayak template-nya udah jelas ya, lebih jelas dibandingkan bikin grounded. Template-nya udah jelas.
Cuma yang perlu dikritisi yang pertama, kayaknya di latar belakang masalah ya. Nanti tadi kan pertanyaannya penyakitnya kan ada 2 ya. Penyakitnya kan apa tadi? Motivasi sama partisipasi ya. Iya, Bu. Ya, jadi itu kan menjadi penyakit ya. Artinya di latar belakang nanti dilihat kembali bahwa ada 2 masalah besar yang dihadapi oleh anak-anak, 2 masalah. Kemudian Anda melakukan satu keinginan atau intervensi mencari formula obatnya itu dengan mengembangkan model blended learning, itu kan, dengan inovasinya berbasis, ya saya bilang inovasinya gamifikasi gitu ya, itu harus clear ya. Jadi cuma masalahnya kenapa blended learning tadi sudah dijelaskan ya. Cuma gamifikasinya itu kan berarti medianya. Terus yang akan diisi apa? Kontennya apa, Mas? Tadi kan Anda terkait dengan apa ya? Pembelajaran anak SD. SD kelas berapa? Mata kuliahnya apa? Kenapa itu yang dipilih? Kayaknya belum ada penjelasan deh. Iya, Bu. Sebenarnya ini itu jadi catatan juga kemarin, tapi belum ini, Bu, belum mantep gitu. Karena kalau rancangan pertama itu alasannya karena sederhana, apa maksudnya itu di dalam konsep pembelajaran gamifikasi ini itu akan menggunakan kurikulum yang terbaru ini 2013 atau kurikulum Merdeka. Yang Merdeka, karena ada beberapa catatan dari Kemendikbud itu kan Pak Nadiem menyampaikan rekomendasi pembelajaran berbasis. Iya, justru itu yang kamu kritisin. Itu karena kan ibaratnya kotaannya sudah ada, blended ada, gamenya ada, yang menjadi persoalan mau diisi apa sih gamenya. Itu, jadi perdebatan substansinya mohon maaf belum kelihatan. Nah nanti sebetulnya sedikit juga harus diulas di latar belakang. Anda punya argumentatifnya begini, 2 penyakit tadi itu kan bisa di matematika, bisa di bahasa Indonesia, bisa di olahraga, bisa di mana kan. Masalah motivasi tadi, masalah motivasi dan partisipasi itu yang menjadi masalah di mapel apa sih? Atau the whole mapel, atau itu perilaku yang umum. Ini nih saya ngasih masukan supaya kamu nanti bisa membuat sebuah model blending itu yang dia bisa diterapkan dan bisa mengcover semua mata kuliah, bisa jadi ya, atau diintegrasikan dalam mata kuliah ABCD. Makanya ditentukan dulu ini untuk siapa. Mungkin sedikit gambaran dari informasi teman aku yang dari PGSD mengatakan bahwa sebagian besar dari sekolah tuh masih banyak menggunakan kurikulum 13 dan masih sedikit yang menggunakan kurikulum Merdeka. Bolehkah kamu melakukan analisis konten? Nilai kelas 1 sampai kelas 6 dijajarkan itu 2 capaian. Terus kira-kira mana yang menurut Anda itu menjadi substansi yang akan dikembangkan di dalam blended atau nanti dikembangkan dengan media gamifikasi? Itu yang nggak ada, punyamu nggak ada itu. Jadi kayak masih, kalau orang bilang masih bikin cengkorongannya. Terus mau dibunyikan apa si blended? Kemarin ini sekedar Bu Irin ya, Bu Irin sekarang lagi bikin project nih, matching fund ya. Di project matching fund ini aku mengembangkan portal digital literasi dan resiliensi untuk mendukung kurikulum Merdeka Belajar. Ini hanya contoh. Ini juga
riset development ya, tapi nggak ada penyakitnya literasinya, resiliensinya lebih tinggi. Cuma ketika saya mengembangkan substansi apa sih yang aku akan buatkan di dalam game, itu kami melakukan konten analisis ya, karena konsepnya resiliensi, ada literasi, aku coba itu baca, kaji dua kurikulum itu, dan ketemulah tema 12 tema, satu kelas diambil dua tema. Nah ini contoh kayak kamu nanti kan akan mengisi apa itu, di kelas mana yang menurut Anda sangat kursel, karena di kajian pustaka di literatur belum mengatakan itu yang akan di konten substansi apa. Itu sih catatan dari Bu Irin ya. Jadi upaya untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi kira-kira di dalam konten apa? Apa kamu jajarkan semua mata kuliah sehingga ini semua bisa memberikan diintegrasikan bahasa Indonesia mungkin, matematika atau apa? Kan nanti bentuknya game ya. Iya. Kayak apa? Animasi atau gimana? Atau narasi aja? Sebenarnya lebih kepada elemen gamenya Bu. Ada gamifikasi itu kan ada beberapa elemen yang nanti akan terintegrasikan dalam linear management system. Jadi nanti saya akan membangun LMS-nya sendiri gitu Bu. Nah gamenya atau konsep permainannya itu masuk ke dalam LMS-nya itu. I know that's not easy to make edu game. Aku soalnya sedang bikin kolaborasi antara edu game and another one is the concept. Itu tricky banget tapi menarik. Saya sekarang lagi bikin, besok mau ini uji coba telaah. Maaf tadi sebenarnya pertanyaan Ibu tadi yang memang masih saya belum ketemu, jadi belum menulis gitu. Jadi rencana saya itu kan untuk motivasi dan partisipasi itu permasalahan umum gitu. Kemudian maka ketika permasalahan umum ya memang nanti yang akan dikembangkan akan meliputi berbagai konteks pembelajaran atau berbagai materi gitu kan. Nah nanti pertanyaannya ketika konsep uji itu seperti apa Bu di tahap akhir? Justru itu kan nanti kan pertama pakai 4G atau penyanyinya siapa tadi? Bisa developnya. Rencananya pakai yang open call. Ya kan pertama need assessment kan. Iya. Ada need assessment kan yang menjadi basic untuk mengembangkan produk itu kan sebetulnya mana yang dibutuhkan atau mata kuliah mana, mata pelajaran mana sih yang dalam konteks motivasi dan partisipasi rendah, kan itu nggak bisa menggali. Iya toh, betul nggak? Kan Anda punya asumsi, ya tapi kan tidak semua mata kuliah anaknya motivasi dan partisipasinya rendah. Ya kamu harus ke lapangan, tanya. Bisa bikin list, mungkin bikin instrumen awal yang bisa menggambarkan bahwa matematika is oke, partisipasinya enggak, ini oke enggak, terus kira-kira nanti kamu desainnya kayak apa, itu kan di design and development, desain produknya kayak apa. Memang riset development itu kan tingkat keahliannya adalah kemampuan kualitatif dan kuantitatif itu berteman baik. Kualitatifnya yang menggali apa sih yang sebetulnya menjadi masalah yang perlu aku developing, aku desain. Emang nggak gampang, tapi kalau sudah terlatih ya gampang. Ya saran saya Anda nanti di metodologi kan ada tahap pertama. Ya tadi yang udah kamu gambar, kira-kira melakukan assessment kemana, ke guru apa atau ke murid siapa itu ditanya. Atau Anda punya asumsi untuk mata kuliah aja deh matematika sama bahasa Indonesia misalnya, ya bisa juga mungkin dilihat dari nilai, kan bisa juga kalau mau cutting proses gitu ya.
mata kuliah apa sih yang anak-anaknya mulai males gitu, atau science ya. Kan bisa adjustment si peneliti. Tapi kalaupun adjustment dicek lah ke lapangan, apa yang Anda pikirkan belum tentu sama dengan apa yang terjadi. Gitu aja sih saran Bu Irin gitu. Ya, terima kasih gitu ya. Oke. Fine nih, sudah jam 3 Mas Abdul. Aku capek nih batuknya. Matur nuwun sangat Prof Irin dan Bapak pemapar. Hari ini sudah selesai 3 orang, insya Allah kita lanjut lagi besok hari Jumat. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan Prof Irin hari Jumat sudah fit kembali, sudah siap memberikan masukan yang luar biasa. Amin, amin. Oke, terima kasih semuanya. Saya selaku moderator menyampaikan maaf jika ada kesalahan kata dan mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Prof Irin khususnya dan semua teman-teman. Mari sama-sama kita akhiri perkuliahan sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sangat. Dari Prof, dari Mas Ibda sepertinya tadi ada ingin menyampaikan sesuatu, Mas Ibda. Jadi nggak Mas Ibda? Baca pantun. Ada pantun Bunda dari Mas Ibda ini. Nanti tak balas pantun ya. Mohon izin, sarapan roti belinya di Jogja, sarapan nasi belinya di Gunung Pring ya. Hari ini kita telah membahas 3 tema dari grounded teori sampai blended learning. Terakhir, Bunda Rita hobinya baca buku, Prof Irin hobinya mengkaji teori. Agar tidak berlama-lama dan mengulur waktu, silakan Mas Abdul diakhiri. Para iso bales aku. Bulan bintang ada di sana, bulan sabit ada di sini. Mira, akhiri bersama yuk. Sudah. Ini aja. Turun Mas Ibda, Prof Irin, mari kita sama-sama kita akhiri. Tadi sudah diakhiri ya? Udah nanti nggak selesai berpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Irin, sehat ya, sama-sama. Selalu Prof.